Tuhan. Hari Minggu adalah hari yang selalu kita nanti-nantikan untuk datang dalam rumah Tuhan, membawa seluruh persembahan kita, pujian kita kepada Tuhan dan sekaligus kita belajar firman Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Sambil menunggu masih banyak rupanya yang baru masuk, silakan, ada banyak tempat yang masih kosong di depan. Saya melihat ada beberapa kursi yang masih ada bolong-bolong sedikit, silakan saudara ambil tempat yang paling nyaman buat saudara untuk bisa duduk. GSJ Bethlehem adalah gereja sidang jemaat Allah yang ada di Indonesia, salah satunya gereja sidang jemaat Allah yang ada di Indonesia. Dan gereja ini adalah gereja Pentakosta. Oleh sebab itu kita sudah melakukan, kalau ada orang yang bilang katanya rutinitas setiap tahun ada doa 10 hari Pentakosta, kita sudah melakukannya dan hari ini adalah hari yang terakhir. Dan saya mengikuti, ada 2 hari saya nggak mengikuti tapi most of the time saya mengikutinya dan luar biasa karena ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka dipenuhi oleh karunia-karunia Roh Kudus dan ada yang dipenuhi dengan berkata-kata dalam bahasa roh, ada yang disegarkan kembali, ada yang recommitment kembali kepada Tuhan dan ada begitu banyak hal-hal yang baik dan saya diberkati oleh khotbah-khotbah yang disampaikan dan saya sudah kirimkan kepada beberapa grup dan saya berharap kalau saudara punya grup yang lain, sudah dapatkan kiriman-kiriman itu saudara sebarkan lagi buat yang lain biar semuanya bisa diberkati oleh Tuhan. Yes, sudah diberkati oleh Tuhan? Selamat datang kepada yang baru pertama kali hadir pada hari ini di dalam rumah Tuhan. Kalau ada yang baru pertama kali hadir dalam rumah Tuhan, boleh kami lihat saudara. Ada seorang bapak, puji Tuhan ada bapak dan ibu ada hadir di tengah-tengah kita. Ada lagi mungkin yang lain saudara, di sekeliling daerah ini ada lagi yang lain yang baru pertama kali hadir. Ada juga ibu-ibu, ada bapak, seorang bapak di depan sini. Ada lagi yang lain saudara. Boleh berdiri bapak ibu yang baru pertama kali biar Asyir nanti bisa lihat. Yes, Pak selamat datang, puji nama Tuhan. Yang di atas juga ada, puji Tuhan. Yang di atas juga ada. Saya melihat ada beberapa orang yang hadir. Mari saudara, oke ada lagi masih bisa tetap bagi berdiri dulu sebentar. Ini masih ada 2 orang di sini. Asyir bisa tolong bantu. Ada 2 orang di sini, di atas juga ada 1 orang. Mari saudara kita akan berikan sambutan. Bapak yang di tengah juga kita akan beri sambutan yang paling meriah dari GSJ Bethlehem. You are welcome. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Selamat datang dalam ibadah hari Minggu. Bersama-sama di Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem di tempat ini. Kami senang Bapak Ibu bisa ada bersama-sama. Nanti Asyir akan menolong Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Setelah ini Asyir akan menolong nanti ketemu dengan hamba-hamba Tuhan di Information Center. Yang di atas juga sama. Nanti bisa kenalan di sana. Ada hal-hal baik yang Bapak Ibu bisa ketahui tentang gereja ini. Puji Tuhan. Selamat datang. Silahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Ya senang bisa berkumpul bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Ada lagi? Nggak ada lagi yang lain? Kita akan dengar pengumuman. Kok saya jadi sendirian di sini? Gak apa-apa, it's okay. Kita akan dengar pengumuman. Saya persilakan multimedia akan menayangkan sebuah atau beberapa buah pengumuman. Saya persilakan. Ketemu lagi bersama saya Indra dalam Bethlehem News edisi hari ini, Minggu 4 Juni 2017. Apa saja informasinya? Berikut Bethlehem News selengkapnya. Donor darah akan kembali diadakan tanggal 11 Juni 2017 pada jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang di lobi lantai 3. Oleh karena itu, persiapkan diri saudara untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Doa komunal akan diadakan hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 jam 6 sore di Jordan Hall. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk berdoa bersama. Have fun and holiday with your family. Family Camp diadakan pada hari Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September 2017 di Via Renata, Cipanas. Pembicara pada acara kali ini adalah Pendeta Roni Daud Simeon. Pendaftaran dapat dilakukan di lobi lantai 1 dengan biaya sebagai berikut. Bagi jemaat yang mengambil bagian dalam baptisan air pada hari Sabtu 17 Juni 2017 jam 8 pagi, diwajibkan datang 30 menit lebih awal dan membawa baju ganti. Membangun kehidupan manusia adalah pekerjaan utama Tuhan Yesus. Ia mengatakan bahwa surga adalah tempat yang Ia sudah sediakan untuk kita tempati. Karena di mana Dia berada, di situ pun kita akan berada. Ini sesuai dengan misi gereja kita, menghadirkan kehidupan surga di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia, bahkan sampai ke seluruh dunia.
Jangan lewatkan ibadah minggu depan dengan tema Your House, My Home. Sekian Bethlehem News edisi hari ini. Teruslah mendemonstrasikan Yesus kepada dunia dengan cara yang dinamis dan kreatif. And be life builder. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Yes, kalau sudah siap, mari tundukkan kepala sebentar, kita akan datang pada Tuhan. Bapak, sekali lagi kami datang kepadamu, memohon biar Allah Roh Kudus sekali lagi yang ada di tengah-tengah kami sebagai guru agung kami, Engkau sendiri akan bicara buat kami, Engkau bukakan, singkapkan kebenaran firman Tuhan, biar kami bisa melihat, kami bisa mengerti Tuhan, apa yang dimaksudkan oleh firman ini, dan itu bisa berlaku dalam hidup kami praktekkan dalam hidup kami jalani, kami lakukan, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Dan enggak sampai di situ, enggak cuma sekedar kami diberkati, hidup yang diberkati ini akan menjadi berkat juga buat orang lain. Inspirasi buat orang lain. Sehingga orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi, energi yang negatif nggak ada dalam ruangan ini. Karena ruangan ini dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang positif. Dalam nama Tuhan Yesus, pikiran kami ditaklukkan dalam pikiran Kristus. Hati kami ditaklukkan pada perasaannya Kristus. Di dalam namamu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Dan tema kita pada hari ini adalah platform dasar. Platform, sesuatu di mana saudara berdiri di atasnya dan itu menjadi satu dasar pijakan saudara dan saya, pijakan kita sama-sama. Dan selama 2 bulan ini, selama 2 bulan ke depan, 1 bulan ini kita bicara mengenai family, bulan Juni ini, lalu bulan Juli kita akan bicara mengenai anak karena itu adalah bulan anak. Dan ini menjadi satu paket, jadi satu bagian 2 bulan khotbah mengenai keluarga dan bagaimana hubungan orang tua anak, hubungan anak dengan orang tua, hubungan anak dengan anak, saudara dengan saudara dan lain sebagainya. Dan saya mau kita sama-sama belajar selama 1 bulan ini dan kita akan mulai dengan platform dasar. Mazmur pasal yang 11 ayat yang ketiga, kalau saudara ada Alkitab saudara atau ada catatan saudara, sudah nanti catat saja ayat ini. Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Ini ayat yang sangat kuat bicara kepada saya dalam 3-4 tahun terakhir ini. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Apa hubungannya dengan hari kelahiran Pancasila? Walaupun ada hari kesaktian, ada hari kelahiran katanya Pancasila. Tetapi saya mau ambil ini awalnya saudara. Bangsa dan negara kita punya dasar, landasan. Makanya bangsa ini bisa berdiri. Kalau nggak ada, bangsa ini akan carut marut. Bangsa ini akan kacau balau. Bangsa ini nggak akan ancur-ancuran, pokoknya ancur-ancuran. Dan kita tahu betul bahwa dasarlah yang membuat sebuah bangunan itu jadi bertahan kuat. Dan seberapa kuat dasarnya, sekuat itu juga bangunan di atasnya. Seberapa besar dasarnya, sebesar mungkin jauh lebih besar lagi nanti bangunan ke atasnya. Jadi apa yang kelihatan di atas nggak mungkin kuat kalau yang di dalamnya yang nggak kelihatan itu nggak kuat. Dasar itu sangat kuat. Nah, saya terinspirasi memulai dengan ini karena bangsa kita ini sekarang lagi seperti dirongrong saudara oleh ada golongan-golongan tertentu yang mau merombak dasarnya. Dan ini udah bertahun-tahun terjadi dan udah cukup lama terjadi. Di ulang tahun gereja kemarin saya sempat singgung sedikit bahwa kenapa Pancasila disebut sakti katanya. Ya itu kan walaupun ada kontra dan ada berbagai macam pro dan kontra dan lain sebagainya. Tapi kita nggak mau masuk ke situ. Cuman yang pasti adalah dasar negara kita ini tetap kuat sampai dengan hari ini sehingga bangsa dan negara kita tetap berdiri. Saudara nggak terlalu semangat ya. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Dan kita sebutin itu semuanya saudara. Saya mau GSY Bethlehem semuanya Pancasilais. Pancasilais? Karena itu dasarnya. Kita memang nggak mau ngomong politik-politikan di gereja, tapi ngomong Pancasila itu bukannya politik. Itu dasar negara. Jadi kalau dasar dirombak, dihancurkan, dengan apa orang benar? Bagaimana lagi orang benar bisa melakukan sesuatu? Penjara tempatnya. Kalau dasarnya coba dibongkar dan orang yang melakukan kebenaran itu ada di penjara jadi sekarang. Kenapa bisa begitu? Karena dasarnya coba untuk dihancurkan, dasarnya coba untuk dikorek, dasarnya coba untuk diganti. Saudara bisa bayangin sebuah bangunan, tarik dasarnya, rubuh bangunan itu. Dan kita nggak mau bangsa kita hancur. Kita terlalu cinta bangsa Indonesia. Dan saya mau bakar semangat saudara pada pagi hari ini. Saya udah kayak Bung Karno aja nih. Sorry, saya nggak bermaksud macam-macam.
Tapi saya cuma mau menetapkan dan mau memberikan satu landasan berpikir, lihat dari bangsa ini dulu. Bahwa bangsa ini bisa ada sampai dengan hari ini karena ada dasarnya yang kuat. Kalau dasarnya dirombak, bangsanya hancur. Kalau Pancasila aja bisa mempertahankan bangsa ini sebagai dasarnya Pancasila, mempertahankan bangsa ini masih bisa berdiri sampai hari ini. Ada banyak teman-teman dari TNI, ada banyak teman-teman dari kepolisian bisa bersaksi bagaimana begitu banyak rongrongan yang coba untuk menggantikan dasar negara kita. Tapi dasar negara kita masih tetap Pancasila sampai hari ini. Merah putih masih darahku. Kalau enggak kita mati, saudara. Enggak ada darah merah, enggak ada darah putih. Betul apa enggak sih? Apalagi kalau putihnya terlalu banyak, itu kanker namanya. Ya, dan kita hidup sampai dengan hari ini karena ada merah putih. Dan itu adalah dasar negara kita, itu adalah kekuatan buat bangsa ini. Kalau itu sampai dihancurkan dan banyak yang coba untuk menghancurkannya. Tapi terbukti bahwa Pancasila kuat sampai dengan hari ini. Karena kita semua mau mengamalkannya. Nah kalau Pancasila aja bisa memperkuat bangsa dan negara kita, apalagi firman Tuhan. Firman Tuhan lebih kuat dari Pancasila. Karena Pancasila diambilnya dari firman Tuhan. Prinsip-prinsip semua ada di dalam firman Tuhan yang kita bahas pada hari ini. Jadi saya mau saudara kita betul-betul bangkitkan bahwa saya Indonesia, saya Pancasila, saya nggak mau ada perubahan-perubahan dasar negara ini. Karena dasar negara ini sudah final, sudah titik akhirnya. Udah nggak bisa dirubah lagi. Kalau dirubah, tunggu kehancurannya. Sebentar lagi akan datang kalau itu sampai dirubah. Nah, saya mendengar pidatonya Bung Karno di Twitter, ada yang kirim di Twitter, itu ada di Congressman Amerika. Ya, saudara ada beberapa yang pernah lihat itu. Saya ikutin, padahal saya nggak minta gambar keluar sendiri. Hebat teknologi ya, cuman ngomong bisa keluar. Dan itulah teknologi. Dan saya kemarin ngobrol sama Epi istri saya. Pi, kamu udah dengar belum ini Bung Karno pidato kayak gini, keren banget loh. Terus saya ikutin, saya belum kasih lihat, saya ikutin. Terus begitu saya kasih lihat, bagusan kamu yang pidato daripada Bung Karno mengenai Pancasila. Karena saudara bisa bayangin, dia ngomongin ada 5 dasar yang gak boleh berubah loh saudara, gak boleh berubah. Dan dia ngomong yang pertama katanya, believe in God. Itu orang Amerika pada tepuk tangan loh saudara. Ini adalah konstitusi kami dan ada di dalam konstitusi kami Pancasila, 5 principles dia bilangnya harus ada di sana. Yang pertama, believe in God. Ini udah mulai mau dirongrong. Yang kedua, harusnya humanism. Tapi dia bilang katanya nationalism. Tapi humanism, keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, dapat sepeda sekarang. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa kita udah beradab belum? Kalau masih ngomongnya mau saling bunuh, beradab gak? Ngambil hak orang, beradab gak? Ini semua dari Alkitab loh saudara. Persatuan Indonesia. Yang ketiga, nasionalisme. Berbeda-beda tapi kita satu. Orang Batak angkat tangan. Katakan haleluya. Banyak banget. Orang Nias katakan amin. Oh sedikit, nggak terlalu banyak. Orang Jawa katakan yes. Banyak. Orang Bogor katakan ya. Walaupun dari mana-mana, kita tetap satu. Dan yang paling hebat lagi, kita satu di dalam GSJ Bethlehem. Itu yang udah lebih hebat lagi saudara. Dalam kerajaannya sorga, dalam kerajaan Allah. Gereja ini salah satunya. Nah saudara, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, demokrasi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Saya masih hafal. Siapa yang gak hafal? Mesti hafal. Yang kelima, social justice katanya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua orang punya hak untuk belajar di Indonesia. Semua orang punya hak untuk dipilih dan memilih di Indonesia. Semua orang punya hak untuk hidup di Indonesia. Yang lahir di Indonesia tentu saja. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu semua dari Alkitab saudara. Dan bayangin kalau ini semua dirombak, hancur negara ini. Saya mesti ngomong ini di gereja. Karena saya tahu ini bukannya berpolitik, ini hidup berbangsa dan bernegara kita. Dan kita udah hidup di sini, makan di sini, minum di sini, hidup mati kita di sini. Kalau ada yang mau mati di luar negeri juga nggak jadi masalah. Tapi inilah hidup kita. Dan dasarnya udah jelas, nggak boleh dirubah. Dasar itu begitu kuat. Kalau dasar-dasar dihancurkan katanya, bagaimana orang benar bisa melakukan sesuatu dengan baik? Bagaimana lagi apa lagi yang bisa dilakukan oleh orang benar? Dasarnya dihancurkan. Nah saudara, yang kedua saya masuk poin ini. Itu tadi pengantarnya aja.
Israel adalah sebuah bangsa yang keluar dari tanah penjajahan, tanah perbudakan kita tahu. Waktu mereka keluar, itu mereka diberikan hukum Taurat oleh Tuhan, 10 hukum Taurat. Jadi yang saya mau bahas buat saudara. 10 hukum Taurat ini diberikan bukan pada saat mereka masih ada di tanah perbudakan. Tapi setelah mereka keluar dari tanah perbudakan. Dengan kata lain ini prinsip saudara. Hukumnya Tuhan diberikan bukan untuk membebaskan orang dari dosa. Dengar saya. Aturan-aturan firman Tuhan bukan untuk membebaskan kita dari dosa. Karena gak ada seorang pun yang bisa membebaskan dirinya dari dosa. Cuma Yesus dan anugerahnya lah yang membuat kita diselamatkan. Bebas dari dosa. Makanya orang Israel itu Tuhan yang bawa keluar. Bukan karena mereka lakukan hukum Taurat di sana. Bukan mereka jadi benar dulu di sana baru mereka dibawa keluar. Enggak. Karena gak mungkin orang bisa diselamatkan dari perbudakan dosa kalau bukan kasih karunia Tuhan. Jadi waktu mereka dibawa keluar oleh Tuhan, begitu mereka masuk ke padang gurun 3 bulan berikutnya, waktu mereka sudah keluar 3 bulan berikutnya, baru Tuhan bicara sama Musa, ini loh hukum yang harus mereka hidupi. Tujuannya apa? Bukan supaya mereka diselamatkan dari perbudakan dosa. Bukan mereka supaya diselamatkan dari perbudakan Mesir. Tetapi supaya mereka mulai membangun hidup mereka di atas dasar platform yang baru. Yaitu hukum-hukumnya Tuhan. Sehingga cara hidup mereka yang lama setelah mereka dibebaskan itu enggak dibawa lagi kepada tempat yang baru. Mereka harus mulai hidup dengan platform atau dasar yang baru di tempat yang baru supaya hidup mereka semakin hari semakin menyenangkan Tuhan, semakin berkenan kepada Allah dan kepada manusia. Jadi sekali lagi saudara, hukum Taurat, kalau kita mungkin ambil aja sekarang firman Tuhan bukan untuk membebaskan saudara dari dosa. Cuman Yesus yang bisa membebaskan kita dari dosa. Dan kita terima dia dengan anugerahnya. Syukur saya dibebaskan, saya gak perlu bayar apa-apa, saya gak perlu lakukan apa-apa. Tuhan yang melakukannya, Tuhan yang membawa saya keluar dari dosa, dari dalam gelap kepada terang yang ajaib. Waktu saya udah ada dalam terangnya Tuhan, dia kasih dasar saya untuk hidup benar. Dasar itu firman Tuhan. Jadi sekali lagi jangan pakai firman Tuhan untuk membebaskan hidup saudara. Kalau saya udah lakukan ini ntar saya masuk sorga. Kalau saya lakukan ini, kalau saya kasih perpuluhan, sorga milik saya. Kalau saya berbuat baik, sorga milik saya. No, sorga udah jadi milik kita sekarang. Karena dia udah berikan kepada kita. Cuma bagaimana sementara kita hidup sekarang ini, kita ada hidup di dalam platform dasar yang mempersiapkan kita untuk bisa semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan dan dikasihi oleh sesama. Itu penting buat kehidupan kita. Nah, untuk membangun rumah tangga kita juga sama, saudara, membutuhkan platform yang sama. Keluarga saudara dan saya adalah anugerah dari Tuhan. Dan itu adalah pemberian Tuhan yang paling mulia. Kalau buat saya, istri saya, keluarga kami adalah pemberian yang paling mulia dari Tuhan. Cuma bagaimana kami hidup selanjutnya, itu sangat ditentukan dari di atas platform apa kami berdiri. Kalau platformnya beda, kehancuran keluarga itu udah di ambang pintu, saudara. Kalau nilai-nilainya beda dan dasarnya beda, bahkan dasarnya ada yang kerowong satu, ada yang gerowong, di sini ada satu, di sini nggak ada, itu jomplang, nggak seimbang keluarganya. Makanya kenapa kita menikah harus dengan pasangan yang seimbang, punya nilai yang sama. Jangan bilang begini, oh dia mah layan, nggak apa-apa layan, nanti aku menangkan dia kepada Kristus. Itu namanya apa tau gak saudara? Gambling rohani. Judi rohani namanya. Dengan cara apa? Kira-kira nanti saya akan menangkan dia. Enggak, jangan berpikir seperti itu. Cari orang yang memang kalau saudara mau menikah, ini dasarnya betul-betul. Cari orang yang punya nilai yang sama. Percaya kepada Yesus yang sama. Nah, saya agak sedikit melenceng nih. Israel tadi dikasih 10 hukum Taurat oleh Tuhan. Dan hukum Taurat ini Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Saudara catat ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nah, ada beberapa yang saya mau highlight kepada saudara. Karena Yesus sendiri dia sebetulnya mengekstrak 10 hukum Taurat itu menjadi 2 hukum. Jadi dui sila namanya, bukan Pancasila tapi dui sila. 2 sila, 2 prinsip
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua ini dipres sama dia 10 hukum Taurat. 4 yang pertama, jadilah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. 6 yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saya mau satu-satu pada saudara berjalan, ini adalah dasarnya. Kalau ini dirubah, akibatnya kita tahu. Israel pada saatnya hancur bangsa itu. Masukin ke dalam pembuangan oleh Tuhan. Wah, hidupnya nggak karu-karuan. Kenapa? Karena dasarnya ini dicabut. Dasarnya ini dirombak. Dasar yang pertamanya bilangnya apa? Mari buka Keluaran 20 ayat yang pertama. Ayat yang ketiga kalau saya nggak salah. Ayat yang ketiga. Ya. Bisa tampilin ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang Tuhan maksudkan dari awalnya, kalau sampai ada Allah lain di hadapanku, Tuhan tahu konsekuensinya. Tuhan tahu akibatnya. Kalau kamu punya Allah lain di hadapanku, aku nggak jadi satu-satunya Allah. Aku cuman salah satu Allah dari sekian Allah yang kamu sembah. Hidupmu miserable. Hidupmu susah minta ampun nanti. Ketahuilah, masalah terjadi pertama kali ketika manusia menduakan Tuhan. Yang udah jadi istri angkat tangan. Yang udah jadi istri angkat tangan. Oke, terima kasih. Mau diduain gak? Udah jangan ditanya kalau begitu mah. Makanya gak ada yang namanya politeisme. Politeisme itu bukan monoteisme. Politeisme itu punya Tuhan-Tuhan yang lain. Banyak Tuhannya. Tapi kalau mono ya satu. Kalau ini poli katanya. Makanya ada poligami. Jadi kalau saudara-saudara, ibu-ibu khususnya. Kalau saudara gak suka untuk dipoligami, jangan politeisme. Mudah kan saudara? Karena apa? Karena Tuhan sendiri udah ngelihat Kejadian 3. Mari buka sama-sama dengan saya. Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang 11. Kejadian 3 ayat yang 9 sampai dengan 11. Waktu itu manusia udah jatuh dalam dosa nih. Ya, manusia jatuh dalam dosa. Lalu mereka takut sembunyi dari hadapan Tuhan. Oke, saudara bersama dengan saya? Yang di atas bersama dengan saya? Kalau bersama dengan saya katakan amin. Oke, thank you. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di mana engkau? Tuhan tahu di mana mereka, tapi di mana engkau? Kata Tuhan cuma mau tahu doang, karena mereka lagi sembunyi dari Tuhan. Lalu apa jawaban manusia ini? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku jadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Lihat ayat 11. Perhatikan, saya pernah khotbahkan ini. Saya mau ulangi lagi buat saudara. Ups. Oke, thank you. Siapakah? Emang ada suara lain? Siapa yang memberitahu? Emang ada kata-kata lain? Kan di taman ini cuma kata-kataku yang kamu dengar kan? Terus sekarang, perhatikan, kan cuma kata-kataku kan yang kamu dengar kan? Lalu sekarang siapa? Ada oknum lain. Siapa yang memberitahukan kepadamu, oh, kamu telanjang? Rupanya ada suara lain yang didengar. Dan itu yang disebut dengan Allah lain yang didengar. Akibatnya adalah, siapa yang memberitahukan kau telanjang, apakah kau makan buah pohon keluaran kau makan itu? Lalu manusia ngejawabnya begini, sudah lihat nih. Akibat dari ada Allah lain dalam kehidupan kita, akibat yang pertama, sudah lihat ayat selanjutnya. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Ini sebenarnya bahasanya adalah bahasa menuduh. Bahasa nggak percaya. Bahasa yang lagi bilang begini nih, gara-gara kamu sih naruh perempuan itu di sisi saya. Semuanya nih karena kamu. Semuanya nih ujung-ujungnya karena kamu. Coba, dia nggak diciptain nih, dia nggak ada. Saya nggak akan jadi kayak begini. Dengan kata lain apa saudara? Selalu kalau ada Allah lain, nyalahinnya ke Tuhan juga. Hubungan sama Tuhan jadi nggak beres. Coba cek saudara, coba cek.
Kenapa hubungan kita nggak beres sama Tuhan? Kenapa kok kita seolah-olah jadi nyalahin Tuhan terus gitu? Waktu usaha kita agak sedikit seret, Tuhan di mana nih? Perhatiin saudara. Waktu kita mungkin dalam keadaan lemah dan sakit, kenapa Tuhan kasih ini penyakit sama saya? Itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, tanda kutip, pertanyaan berontak sebenarnya. Pertanyaan nggak mempercayai Tuhan. Orang yang mendengar suara lain, otomatis akibatnya adalah dia akan gak percaya sama Tuhan. Dia akan tutup diri, dia akan gak mau percaya lagi sama Tuhan. Dia ngambek, dia marah sama Tuhan, dia persalahkan Tuhan. Apa aja, Tuhan yang salah. Termasuk usaha. Kenapa usaha saya jadi kayak begini? Ini gara-gara Tuhan nih. Perpuluhan udah, persembahan udah, semua pelayanan udah. Kenapa usaha jadi kayak begini? Nyalainnya Tuhan. Ingat, hati-hati saudara. Kemungkinannya Mamon jadi Tuhanmu. Agak tegang. Kenapa jadi Tuhan yang disalahin? Karena memang akibat dari mendengar suara lain, otomatis selalu ada yang disalahin. Nomor satu yang disalahin Tuhan. Hati-hati waktu saudara mulai memperkatakan Tuhan yang salah. Jangan-jangan ada Allah lain di hadapan kita, di hadapan Tuhan, di dalam hidup kita. Kemungkinan yang, dan akibat kedua, saudara lihat lagi ayat yang ke-12 tadi. Coba tolong bukain ayat yang ke-12 lagi tadi. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon ini kepadaku, maka aku makan. Saudara perhatikan, nyalahin Tuhan. Dan saudara coba bayangin ya, kalau ada satu orang di sini, ini istri saya ini ada di sini. Terus ini lagi kongko sama Tuhan. Tuhan, perempuan yang kau tempatkan ini loh, yang ngasih makan saya. Kira-kira kalau menurut saudara si Hawa bilangnya gimana? Enak aja lu nyalain gua. Bener gak saudara? Kan itu kan jadi kayak nuduh kan, betul apa enggak? Akibat ada Allah lain, hubungan dengan Tuhan gak beres, hubungan dengan manusia berantakan. Karena ada saling menyalahkan satu sama lain pada akhirnya. Lihat-lihat saudara, kenapa hubungan suami istri saudara kok jadi hambar? Kenapa jadi seperti itu? Kok ada yang retak ya di dalam hubungan kita ya? Jangan-jangan Tuhan gak jadi Tuhan dalam hidup keluargamu. Jangan-jangan. Karena ada Allah lain. Dampak negatif yang terjadi langsung ketika kita menyembah Allah lain tanpa kita sadari, Pak, saya mah nggak pergi, nggak pakai gigi tuan, saya mah nggak gini-ginian, nggak, memang nggak. Kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya yang kedua. Saya nggak mau bahas ini lebih panjang, saya mau bahas yang ketiga. Jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keep ini sebentar, saya mau lompat dulu ke ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, karena ini deket banget nih sama Mamon. Siap-siap ya saudara ya. Siap-siap. Karena saya mau kita sehat. Saya mau keluarga kita sehat. Saya mau usaha kita sehat. Saya mau hidup kita sehat. Firman ini yang bikin sehat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini bicara tentang apa? Biasanya kalau kayak begini pendeta bisa aja nih. Ya saya ngomongin pendeta, ngomongin diri sendiri. Ingat dan kuduskan hari Sabat ya. Jangan dagang hari Minggu. Tutup. Ih, gak rohani loh. Ingat kuduskan hari Sabat. No, bukan itu, intinya sekarang nih ibadah kita ada 4 kali. Jadi kalau saudara mau buka toko pagi, buka aja toko pagi, ntar sore ke gereja. Boleh gak? Boleh. Gak ada yang larang saudara dagang hari Minggu. Dengar saya. Tapi ini yang jadi masalahnya. Tapi ini yang menjadi kebenarannya. Tuhan bilang begini, 6 hari kamu bekerja. Hari yang ke-7 tuh Tuhan tetapkan untuk sabatmu. Tuhan tuh baik. Ngajarin kita buat istirahat. Tapi masalahnya gini, manusia ini gak mau rugi. Karena apa? Mamon jadi Tuhannya. Sehingga hari Minggu aja gue masih buka. Mesti buka kenapa? Lagi rame-ramenya. Siap-siap, makanya saya bilang siap-siap. Jangan salah mengerti saya. Saya gak bilang bahwa saudara mesti tutup hari Minggu karena lagi rame-rame ya. Gak masalah, yaudah silakan aja buka. Tapi kan masih ada waktu buat ibadah, betul apa enggak? Tapi saya senang banget ada beberapa ketua-ketua live group di tempat ini yang usahanya tuh dari Senin sampai Senin. Tapi hari Selasanya libur. Sengaja Selasanya libur, saya juga bingung kenapa Selasa. Bukannya Senin sama pendeta.
Karena mesti libur. Kenapa? Karena saudara bisa bayangin kalau lagi tinju nih. Buak. Tinju kan 3 menit. Wah, buak. Kok ini bel nggak bunyi-bunyi? Buak. Bunyiin, buak. Tabrak lagi, buak. Nggak bunyi-bunyi belnya. Mati saudara. Itu babak belur habis-habisan itu. Betul apa nggak saudara? Makanya kenapa tinju aja ada belnya. Teng. Istirahat dulu. Kerja juga sama. Kenapa orang nggak mau istirahat waktu kerja? Karena di pikirannya gini, ini cuan, ini duit. Dan kalau orang terus-terusan kayak begini, maafkan saya. Gak usah diomongin deh. Saudara ngerti maksud saya apa yang terjadi? Saudara gak ada waktu buat keluarga. Kapan lagi waktu saudara untuk bisa sama-sama dengan anak-anak? Kapan lagi saudara nanya anak-anak, kamu udah dipenuhi Roh Kudus belum? Karena ini lagi hari Pentakosta. Papa dulu, wah itu ngomong kayak begini nih, ngobrol kayak begini saudara, butuh waktu 1-2 jam. Tadi istri saya kalau ngobrol sama anak nih, panjang kali lebar sebelum mereka tidur, sebelum kami doain. Panjang kali lebar ngobrol ini, ngobrol itu. Dan itulah waktu di mana kita bisa sama anak-anak. Coba saudara bayangin, ini pelayanan dari pagi sampai malam, terus aja begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayaknya mati muda ya, benar-benar tuh mati muda katanya saudara. Kenapa? Karena gak ada waktu istirahat. Dan Tuhan nih baiknya begini loh, waktu kamu istirahat tuh kamu tarik nafas. Supaya hari Senin sampai hari Sabtu kamu kuat lagi. Kamu efektif lagi. Jangan tidur terus sampai akhirnya kamu gak punya waktu buat istirahat sedikit pun kamu gak punya waktu buat istirahat. It's okay, bukannya berarti gak boleh. Enggak, karena Tuhan sendiri udah bilang. Dari 6 hari kamu bekerja, itu pakai waktu kerja dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Saya juga menentang, sebenarnya saya gak mau khotbah ini, tapi saya juga menentang orang-orang yang malas kerja. Tapi enggak, saya mau bicara begini, kita memang mesti kerja. Karena kita diciptakan untuk bekerja. 6 hari kita bekerja, ada 1 hari di mana kita bisa rest di situ. Saya senang kalau ngelihat teman-teman saya ini ada Suli di sini ya. Biasa dia suka update di Instagramnya, duduk sama keluarga, ngobrol sama anak-anak, punya waktu. Dia sibuk, saya tahu dia sibuk banget. Tokonya itu luar biasa, tapi punya waktu buat keluarganya juga. Buat ngapain? Tarik nafas sebentar, kenalin anak-anak. Jangan sampai saudara kehilangan, khususnya buat dewasa muda yang anaknya masih kecil-kecil. Kehilangan masa kecil sampai remaja mereka, sehingga waktu mereka udah gak mau lagi sama orang tuanya, saudara kehilangan mereka. Saudara ngerti maksud saya? Saya sama istri selalu, Rachel ikutan, ayo ikutan. Terus sebanyak-banyaknya, mumpung mereka masih mau bareng-bareng. Nanti ada saatnya mereka udah gak mau bareng-bareng. Karena mereka udah punya dunia sendiri. Kita kehilangan orang tua. Dan yang paling ngeri adalah, apalagi kalau kita gak punya waktu untuk masukin nilai-nilai sama mereka. Legacy kerohanian kita sama mereka. Legacy nilai-nilai hidup kita masukin sama mereka. Gak punya waktu, karena apa? Kerja terus soalnya. Makanya Tuhan bilang kuduskan hari Sabat. Ini bukan masalah saudara harus ke gereja atau apa. Enggak. Saudara tiap hari juga ibadah saudara kok. Saudara juga punya PPDA kok tiap hari. Tapi ini sekali lagi, cuman 1,5 jam, 2 jam kita seperti ini. Saudara masih punya waktu 22 jam yang berikutnya, hari Minggu. Jadi cuma 2 jam aja masa kita gak bisa berikan buat ini. Khusus aja saudara cuma narik nafas. Dicas lagi sama firman Tuhan, bisa bareng-bareng menyembah Tuhan. Itu enak banget saudara, enak banget. Apalagi kita udah punya 4 ibadah. Apalagi kalau nanti punya 5 ibadah. Oh saudara punya waktu, saudara bisa milih di mana aja saudara bisa beribadah. Dan saudara bisa lakukan pekerjaan saudara apalagi. Cuman intinya adalah waktu diemnya saudara, itu perlu. Jangan jadikan mamon Tuhan. Karena dengan kita tidak menguduskan hari Sabat, sebetulnya kita lagi bilang gini, gue gak mau berhenti kerja. Gue gak mau istirahat. Gue mau kejar sebanyak-banyak, mumpung masih bisa sebanyak-banyak gue rauh. Itu bayangan saya begitu jadinya saudara. Karena udah gak mau lagi live group, udah gak mau lagi komunitas, udah gak mau lagi ketemu sama orang-orang lain. Semuanya maunya apa? Buat saya sendiri. Kerja. Ya udah jadi kabinet aja. Kerja terus. Tapi ada juga waktunya untuk istirahat saudara. Nah musuh terbesar manusia itu bukannya setan. Saudara percaya itu? Musuh terbesar Tuhan bukannya setan loh. Musuh terbesar Tuhan mamon.
Matius 6 ayat 24. Saudara baca, Matius 6 ayat yang 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu nggak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat selanjutnya masih ada gak? 25. Karena aku berkata kepadamu jangan khawatir akan hidupmu dan lain sebagainya. Oke, sampai situ aja. Jadi nggak bisa kamu menyembah Tuhan. Oh, aku cinta kepada Yesus. Dari sementara itu aku juga cinta kepada Mamon. Saya yakin, nggak ada seorang pun di tempat ini pada pagi hari ini kalau ditanya, saudara lebih cinta Tuhan apa lebih cinta uang? Pasti semua jawabnya cinta Tuhan. Kita coba. Berapa banyak di antara saudara cinta Tuhan? Angkat tangan saudara, cinta Tuhan. Oke, terima kasih. Terima kasih, saya juga sama. Berapa banyak di antara saudara cinta uang? Angkat tangan. Karena nggak mungkin saudara bisa mencintai dua orang dalam waktu yang bersamaan. Nggak mungkin bisa adil dalam waktu yang bersamaan. Apalagi 4 atau 5. 2 aja, 1 aja nggak habis. Mau bisa 2, 3, 4, 5. Nggak bisa saudara. Maksud saya adalah begini. Kita bukan cinta uang, bahasanya jadi dirubah. Kita butuh uang. Kita butuh uang. Jangan sampai kita jadi cinta uang. Pakai uang untuk membangun persahabatan dengan dunia ini. Alkitab yang bilang. Nanti kita ada sesi khusus buat ini. Tapi jangan jadikan uang Tuhan kita. Yang kita cintai, yang kita sembah, yang kita takut banget gitu. Kayak gue gak boleh kehilangan, Akhirnya kita akan kehilangan. Karena barang siapa yang takut kehilangan, dia akan kehilangan. Tapi barang siapa yang memberikan, dia justru mendapatkan. Itu firman Tuhan. Jadi waktu kita takut banget, kita gak mau kehilangan, kita begitu ngekepin gitu. Itu kita lagi cinta mamon, gak mungkin cinta Tuhan. Waktu diperhadapkan kepada Tuhan apa uang, seorang anak muda yang kaya raya katanya, bilang, guru apa yang harus aku lakukan? Yesus bilang begini, kamu udah lakukan ini, cintai sesamamu manusia, hormati orang tuamu, jangan membunuh. Wah Tuhan aku udah lakukan itu sejak aku masih remaja dulu, sejak aku masih muda. Wah itu udah aku lakukan semua. Kan satu lagi, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia. Kasih sesama manusia udah selesai. Harusnya kan Yesus bilangnya gini, kasihilah Tuhan Allahmu. Kan begitu kan? Tapi Yesus gak bilang kasihlah Tuhan Allahmu loh. Dia bilang gini, jual hartamu. Karena dengan menjual harta, dia hatinya ada pada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Tapi Yesus mengujinya gitu, jual hartamu. Berani gak? Sebenarnya Yesus juga gak mau bilang begini, jadilah miskin. Enggak. Yesus gak bilang lu jadilah miskin. Saudara kayaknya gak setuju sama saya nih. Dari tampangnya saudara kok kayaknya meragukan gini ya. Saya gak bilang bahwa saudara harus miskin. Jangan jadikan uang Tuhan kita. Karena dia kalau jadi Tuhan akan jadi Tuhan yang sangat jahat. Saudara bisa dibunuh. Istri aja bisa ditilep. Ditilep lagi, diapain tuh namanya. Ya, betul saudara. Istri bisa bunuh suaminya karena untuk mendapatkan warisannya. Anak bisa bunuh orang tua. Karena harta kalau jadi Tuhan yang sangat jahat. Jadikan dia sahabat aja. Oke. Jadi jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sebetulnya nyambung juga dengan kuduskanlah hari Sabat. Kalau kita ambil dalam konteksnya, saudara nggak mau kerja atau kita nggak mau istirahat. Kita mau terus cari uang, terus jadi kayak mesin uang. Karena memang hasratnya tuh maunya di uang gitu. Padahal kalau kita istirahat sebentar aja. 1 hari aja ambil liburan dari kerjaan saudara. Withdraw dari rutinitas yang saudara lakukan, yang kita lakukan. Itu inspirasinya banyak banget saudara. Kami sama Tuhan, saya bilang pokoknya kalau udah hari Senin, pokoknya hari Senin istirahat sebanyak-banyaknya. Mau baca, mau berdoa, mau rest, mau berenang, mau olahraga, mau sama keluarga. Udah pokoknya pakai itu untuk istirahat karena kita minggu ini seharian. Minggu kami ini dari pagi loh saudara, sampai jam 8 malam nanti. Dari jam 5:30 pagi, dari jam 5 kadang-kadang. Sampai jam 8 malam nanti. Minggu saya bilang udah istirahat. Berdoa jangan ada yang meninggal hari Senin.
Kalau mau meninggal Selasa nanti gitu. Enggak, maksud saya adalah udah jangan, ya udah pokoknya pakai itu waktu buat istirahat karena kamu butuh istirahat. Kalau enggak, kami ini mesti kasih makan loh sama saudara-saudara. Kami mesti berdoa, kami mesti belajar, kami mesti ngerenung firman. Kalau udah kecapean udah gak bisa belajar. Udah gak bisa doa. Butuh istirahat, pendeta juga butuh istirahat kok manusia. Udah ngerti maksud saya? Saudara butuh istirahat, makanya kuduskan hari Sabat. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Menjual nama Tuhan untuk pelayanan. Untuk dalam sebuah pelayanan. Pakai nama Tuhan dengan sembarangan. Sebenarnya untuk dirinya sendiri kok. Sebenarnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudara saya mau tegas. Karena ini pastoral. Banyak orang pakai nama Tuhan sekarang. Tuhan. Tuhan Maha Besar. Akbar. Gitu. Pakai nama Tuhan. Tanpa harus menghakimi siapapun, dan kita memang gak boleh menghakimi siapapun. Termasuk, maafkan saya, orang Kristen. Pakai pelayanan untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena pakai nama Tuhan. Saya mau bilang ini sama saudara, tegas. GSJ Bethlehem, pendetanya, saya udah wanti-wanti. Boleh bisnis? Silahkan bisnis. Tapi mesti bisa atur waktu. Tapi yang namanya bisnis multi-level marketing, tegang nih. Saya gak mau terima. Karena saya bisa pakai jabatan saya untuk ngerekrut orang. Untuk kepentingan bisnis saya. Dan itu manipulatif. Manipulasi. Banyak kok yang udah nawarin saya, pastor ikutan ini, pastor, kok ikutan ini, pak ikutan ini, pak ikutan itu segala macam. Bapak kan jemaatnya banyak. Saya bisa bayangin jemaat 4.000, downline saya semua. Saya nggak anti loh, sekali lagi saya nggak anti bisnis seperti ini. Tapi saya membatasi diri saya, karena saya bisa pakai nama Tuhan untuk kepentingan saya sendiri. Sudah ngerti maksud saya? Silahkan lakukan bisnis itu. Jangan langsung bilang, wah udah dikhotbahin nggak boleh tuh. Enggak. Silahkan. Ketua life group, jangan pakai jabatanmu untuk cari downline. Karena paling gampang loh. Tuhan baik, Tuhan berkati kita. Saya punya caranya. Masuk langsung. Closing. Ya, closing. Nggak salah. Sekali lagi nggak salah. Saya mau bilang ini sama saudara. Rasul Paulus melayani Tuhan sambil bisnis tenda. Tapi aneh loh. Di seluruh kitabnya cuma 1 kali aja disebutin bahwa dia tukang tenda. Tapi di seluruh ceritanya dia nggak pernah ngomongin sedikit pun tentang tendanya. Marketing tentang tendanya. Bener ya? Nggak pernah, sekalipun nggak pernah. Karena bukan itu fokusnya. Fokus dia adalah bagaimana saya membangun hidup orang lain percaya kepada Yesus. Bukan percaya kepada produk saya. Karena saya bisa manipulasi dengan Yesus. Saya mesti keras ngomong ini. Karena saya nggak mau terjadi di rumah kita di GSJ Bethlehem. Saya nggak mau itu terjadi di rumah kita GSJ Bethlehem. Karena ini prinsip. Saya sudah mau kasih lihat ayatnya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ada bahasa Inggrisnya. Terima kasih buat Pastor Yanti yang udah nulisin ini buat saya. Ini The Message Bible. Saudara, saya baca dulu bahasa Inggrisnya ya. Nanti saudara yang ngerti bahasa Inggris pasti lebih enak. Knowing the correct password saying, Master, Master for instance, is not going to get you anywhere with me. Ada banyak orang pada akhirnya nanti akan berseru, Tuhan, Tuhan katanya. Kamu tuh gak akan kemana-mana bersama dengan aku. What is required is serious obedience. Doing what my father's wills. Bukannya berseru nama Tuhan, Tuhan. Kenapa? Karena ini sebenarnya orang Pentakosta nih, jangan-jangan saya ngeri ini. Kenapa? I can see it now at the final judgment, thousands sterling up to me and saying, Master, we preach the message. We bash the demons. Ngusir setan. Our God-sponsored project had everyone talking. Saya udah mengerjakan proyek-proyek besarnya Tuhan yang dibicarakan oleh semua orang.
Wow, berhasil. Wih, gerejanya keren banget. Wih, segala macam, segala macam. And do you know what I'm going to say? You missed the boat. All you did, garis bawah ini. All you did was use me to make yourself important. You don't impress me one bit. You are out of here. Saya pakai bahasa saya aja. Bahasa Indonesia kira-kira gini, saudara. Saudara tulis ya Matius 7 ayat 21, 23, saudara baca di Alkitab saudara nanti. Terjemahan yang bahasa Indonesia. Kalau ini terjemahin secara bebas. Boleh ditampilkan ada itu ya. Bahasa Indonesianya. Mengetahui password yang benar misalnya dengan mengatakan Tuhan, Tuhan tidak akan membawa kamu jauh dengan aku. Apa yang dibutuhkan adalah ketaatan yang serius. Yaitu melakukan kehendak Bapakku. Aku dapat melihatnya sekarang pada hari penghakiman terakhir nanti. Ribuan orang akan mengatakan dengan bangga, Tuhan. Tambahinnya, Tuhan. Maha besar. Kami telah mengkhotbahkan pesan-Mu. Kami telah menghajar roh-roh jahat. Proyek-proyek kami yang disponsori Tuhan. Misi kami luar biasa. Banyak dibicarain orang di seluruh mana-mana. Di seluruh dunia. Dan tahukah kamu apa yang akan kukatakan? Hei, kamu telah ketinggalan kereta. Semua yang kamu lakukan adalah memanfaatkan aku untuk membuat dirimu kelihatan penting di mata orang. Untuk membuat dirimu jadi terkenal. Untuk membuat dirimu jadi untung. Untuk membuat dirimu jadi kelihatannya bagus, tapi kamu pakai namaku manipulatif. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan pakai nama Tuhan dengan sembarangan untuk kepentingan diri sendiri. Saudara jelas ini? Masih semangat? Masih mau diterusin? Serius? Makin serem nih saudara. Karena ini basic, ini dasar. Kalau kita nggak hidup di atasnya, keluarga kita goyah. Gereja kita goyah, termasuk bangsa kita jadi goyah nantinya. Karena ini prinsipnya penting, saya mau terusin. Ayat yang ke-12, nah sekarang sudah masuk kepada 6 perintah Tuhan, kasihilah sesamamu manusia yang ada di dalam hukum Taurat. Yang pertama dimulai dengan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini bicara mengenai hormatilah otoritas yang ada di atasmu. Kami mengajar anak-anak untuk menghormati orang tua di rumah. Tapi kami sendiri harus menjadi orang tua yang terhormat. Supaya anak-anak bisa hormat. Orang tua jangan ngajarin anak-anak untuk hormati saya. Tapi bapak mamahnya gak terhormat. Tukang bohong, tukang nipu, dan lain sebagainya. Jelas itu kita gak mau. Tapi anak-anak kan respect kepada orang tua. Nah kami terlalu mengajarkan begini. Yang sangat simpel aja, sudah sangat simpel aja. Rachel sama Priscilla kalau mau makan, saya selalu bilang, tawarin omah. Kalau omah ada di kamar, belum makan, panggil omah. Tawarin omah makan. Omah makan. Cuma gitu aja gak apa-apa. Tapi itu tanda penghormatan ada orang tua di rumah. Makan aja. Orang tua lewat, udah katanya mertua lewat aja udah lewat. Ini terlalu enak nih jengkolnya, gitu. So, ada orang lewat gak ditanya katanya gitu. Enggak, itu gak hormat. Hormati pimpinanmu yang ada di atas. Di kantor saudara. Anak-anak kami ajar, kalau mau pergi sekolah selalu harus bilang. Jangan nyelonong-nyelonong aja. Mah pergi, pa pergi, ya udah. Itu namanya hormat. Jangan pergi aja anggap gak ada orang di rumah. Ada orang di rumah. Dan itu mesti hormat sama orang tua. Sama di gereja juga ada orang tua saudara. Orang tua rohani saudara. Gembala wilayah saudara. Hormati mereka. Pimpinan-pimpinan yang ada di gereja, hormati mereka. Karena penghormatan itu selalu mulai di rumah. Home is a place where everything starts. Rumah adalah tempat di mana segala sesuatu dimulai. Termasuk makar. Itu dimulai dari rumah. Pemberontakan dimulai dari mana? Dari rumah. Berontak sama orang tua. Jam 10 udah mesti pulang ya. Jam 10 lewat 3. Sengaja gitu. Gue mau diapain? Hayo mau diapain? Mau pukulin gue? Hayo pukulin. Nantangin gitu saudara. Ini banyak anak-anak kayak begini sekarang. Karena memang gak ada rasa respect sama orang tua. Gak hormat sama otoritas yang ada di atasnya. Saudara, akibat dari ini apa yang terjadi? Berontak terhadap pemerintah loh. Jangan main-main dengan ini loh saudara. Kalau kita gagal mengajar orang di rumah untuk menghormati otoritas, hormati orang tuamu. Finish. Karena itu akan dia bawa ke kantornya. Selalu berontak sama otoritas di kantor.
dibawa ke gereja, berontak sama otoritas. Saudara ketahuilah, bahkan sama tukang parkir pun sebetulnya kita harus taat loh. Terus. Embung gua mau diam di sini. Karena apa? Gua di presiden direktur loh, gua di perusahaan. Enaknya tukang parkir suruh gua mundur. Loh, stop. Nggak mau gua mau mundur terus. Jeger aja akhirnya. Saudara ngerti maksud saya? Karena nggak taat sama otoritas. Tukang parkir punya otoritas loh gitu-gitu. Walaupun periwitannya cuma 2.000. Sudah, loh, kita taat loh, kita taatin. Udah jelas kok. Di gereja juga sebenarnya ada otoritas. Kalau saudara taat sama asyir-asyir yang ada, saya mau saudara beri tepuk tangan sama asyir yang ada. Mana asyir? Boleh bangkit berdiri gak asyir? Asyir boleh bangkit berdiri? Mana ada asyir? Oh, asyirnya malu-malu nih. Kenapa? Karena sering dimarahin sama saudara. Saya sering dengar. Ini asyir-asyir nih. Diarahin, ayo ke depan dulu. Kalau di umum yang sini sih nggak ada ya saudara ya. Sini nggak ada. Nggak ada yang ngeh maksudnya. Yes. Ayo, Pak silakan Pak, di sana Pak duduknya. Gua mau di sini tempat gua. Terus asyir langsung gini, gua sieun. Padahal tuh asyir punya otoritas. Pak jangan duduk di sini, duduknya di sana dulu. Silakan Pak. Makin mangkreng dia. Karena nggak taat. Aturan-aturan yang ada tuh maunya berontak terus gitu. Hormat sama orang tua itu dimulai dari rumah, itu akibatnya keluar rumah, saudara. Hormati otoritas yang ada. Saya harus ngaku sama saudara, OB kita di sini, saya tuh hormat sama mereka. Jadi kalau mereka udah tutup WC, karena mereka lagi bersihin, saya harus pindah ke WC yang bawah. Saya nggak bisa bilang, tunggu, gue pakai dulu. Bisa gak? Bisa. Tapi saya tahu mereka punya otoritas, itu jamnya mereka untuk bersihin itu. Ya, saya pindah. Hormat harus dimulai dari rumah. Kalau nggak masyarakat kita nggak saling hormatin satu sama lain loh. Itu akibatnya dampaknya tuh jauh saudara. Coba perhatiin. Ayat 13 sampai dengan 16, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik sesamamu. Saya mau bilang yang membunuh aja. Karena waktu kita nggak banyak. Membunuh saudara. Matius 5 ayat yang ke-21 sampai dengan 24. Kita baca sebentar ayat ini. Membunuh, saya masih ada beberapa waktu sebentar. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita di hukum Taurat, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Terus, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang, perhatikan, marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir. Kok sudah ketawa sih? Emang ada yang lucu sama kafir ya? Harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Kamu ingat nih ada sesuatu, memang gak beres nih sama dia nih. Tinggalin dulu persembahanmu, jangan masukin apa-apa dulu. Pergi berdamai dulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ada yang belum beres nih, beresin dulu cepet-cepet. Nah saya mau rangkumkan sedikit aja supaya kita gak terlalu banyak di sini. Saudara mungkin bilang, saya nggak ngebunuh kok, saya nggak nembak orang, saya nggak bunuh orang, saya nggak tancepin orang, saya nggak. Tapi saudara membunuh dengan perkataan saudara. Kita bisa membunuh dengan perkataan kita loh saudara. Kalau kita benci sama orang, perkataan kita itu seperti pedang yang sangat tajam, silet. Itu membunuh orang tajam banget karena kita udah benci, kita udah marah. Dan itu disebutnya kamu udah membunuh. 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-15, ini lebih jelas lagi. 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah, baca sama-sama yuk 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Kita gak pernah bunuh orang memang. Tapi dengan membenci saudara kita dan pada akhirnya kita ngomong sesuatu yang melukai, menghancurkan hidupnya. Kita lagi membunuh orang. Aplikasinya.
Saya nggak mau jemaat Bethlehem ngomong yang kasar di Facebook. Karena itu membunuh orang. Walaupun saudara mungkin lagi marah, walaupun saudara lagi gak suka, dan saudara ingin mengekspresikan ketidaksukaan saudara dengan tulisan, karya sastra saudara. Ditulis dalam Facebook saudara. Dan itu terjadi peperangan banyak di Facebook sekarang. Saya cuma ngebantuin TNI Polri. Tetapi sekaligus ini firman Tuhan, kalau kamu jahat ngomong sama saudaramu, mungkin saudara bisa bilang, itu bukan saudara gua. Oke, firman Tuhan bilang ini, love your neighbor. Bahasanya lebih tegas, bukannya saudara. Memang gak ada hubungan darah sih, tapi your neighbor. Siapa neighbor? Tetangga kita, sesama kita. Mereka sesama kita bukan? Tapi kan gue gele banget, omongan dia kasar, omongan dia gak benar. Kita mesti balas lagi sama omongan. Mata ganti mata, udah gak laku kata Tuhan. Gigi ganti gigi, udah gak laku. Di sorga nanti banyak yang buta dan ompong. Kalau saling ngebales. Percaya gak saudara? Mau saudara masuk sorga terus ketawa, gak ada gigi ya. Karena saudara balesin terus orang lain gitu, dan saudara juga dibalas sama orang lain. Kan kita gak mau saudara. Saudara mau masuk sorga terus picak gitu matanya satu gitu. Kan gak mau. Karena saudara mesti dicongkelin dan lain sebagainya karena ngebalesin orang terus. Gak ada habisnya saudara, kalau ngebalas sama orang gak ada habisnya. Firman Tuhan dengan tegas bilang gini, pembalasan adalah hakku. Saudara lebih hebat dari Tuhan mau balas? Saudara lebih hebat dari Tuhan mau ngomongin yang kasar supaya orang jadi sakit hati? Gak perlu. Setuju gak ya? Yang setuju katakan amin. Membunuh saudara, itu bukannya cuma membunuh. Membunuh yang kita tahu membunuh. Enggak, dengan mulut kita bisa membunuh orang. Dengan tulisan-tulisan kita bisa membunuh orang. Kita bisa membunuh kepercayaan orang. Kita bisa membunuh kepercayaan istri kita. Kita bisa membunuh kepercayaan suami kita dengan omongan. Hati-hati dengan omongan saudara terhadap pasangan saudara di rumah. Itu dasar soalnya. Platform kita. Jangan salah ngomong. Hati-hati, kalaupun salah ngomong cepet. Udah minta maaf, rekonsiliasi cepet-cepet. Berzina, saya nggak usah bahas ini. Karena sebenarnya perzinahan, percabulan itu juga banyak saudara. Pak, saya nggak pernah berzina pak. Boro-boro megang begitu aja saya ngegeter. Oke, lihat handphonenya coba. Lihat handphonenya. Saya mau kasih handphone saya sama saudara, silakan cek handphone. Ayo kita berani gak? Kita cek-cekan handphone. Lihat percakapan kita dengan siapa setiap hari. Malam-malam gitu. Suaminya bangun. Oh haleluya, Yesus haleluya. Istrinya bangun. Oh, langsung pura-pura berdoa. Gak taunya lagi chatting sama siapa? Saudara sekarang ada sex phone loh namanya. Oh saya gak usah elaborate ini ya. Tapi sekarang kan bisa selfie kan. Aneh loh, di kamar mandi bisa difoto loh. Kan bisa dikirim. Terus chatting langsung di situ, gimana? Keren gak saya? Gak berzina sih. Gak berzina. Tapi kalau jempol bisa ngomong nih, gila gue pahit banget nih gue dipakai berzina. Jempolnya dipakai berzina. Saya ngerti maksud saya. Banyak hal. Ini platform. Kita nggak boleh hidup di atas itu. Kita mesti pakai platform yang benar. Mencuri, berdusta. Nah, yang terakhir saya mau tutup dengan ini. Mengingini milik sesamamu, ayat yang ke-17 dari Keluaran pasal yang ke-20. Jangan mengingini milikmu, milik sesamamu, istri sesamamu, rumah sesamamu, mobil sesamamu, keledai dan lain sebagainya itu. Jangan pernah mau memiliki, karena itu perasaan ingin memiliki. Nah, saya berpikir sedikit begini saudara. Kenapa rumah di Indonesia selalu dipakein pagar? Sedangkan kalau kita di Sentul sih kemarin saya baru dari Sentul jalan-jalan tuh rumah gak ada pagar loh, aneh saudara ya. Kok aman-aman aja gitu. Sedangkan kalau di rumah-rumah yang biasa itu mesti ada pagar. Karena memang sebetulnya prinsip yang benar adalah kita tahu batas. Harusnya kita ngerti batas. Kalau ini bukan milik saya gak boleh masuk ke propertinya orang lain.
Dengan nginjak properti orang lain sebenarnya saya sedang melanggar batas. Sudah ngerti gak? Anehnya kalau di Indonesia itu pagar 2 aja mesti jadi 3. Karena 2 aja bisa ditembus sama orang gitu. Padahal kalau di tempat-tempat yang udah ngerti batas itu nggak perlu ada pagar kok. Sebenarnya hidup kita juga kan sebetulnya begitu kan saudara. Nggak perlu lagi tulis dilarang ini, dilarang itu, dilarang ambil, dilarang ini apa kalau di toko tuh dilarang nyentil atau apa sih namanya? Ngutil, ya upil apalah pokoknya gitu. Dilarang katanya buat gitu-gitu lah. Ngapain lagi karena udah tahu kok itu bukan saya punya. Apalagi istri orang, apalagi suami orang, apalagi uang orang, apalagi uang perusahaan yang bukan milik saya loh. Kenapa saya harus ngambil itu? Karena nggak mengerti batas. Nah ini cerita saya. Dan jangan pernah diikutin. Waktu itu saya ke Hillsong, udah cukup lama waktu itu. Saya lupa tahun berapa. Cuman jalan yang biasa kami pakai itu padat banget. Itu benar-benar padat banget. Saya bilang loh ada apa ini? Saya lagi buru-buru. Saya juga lupa saya mau masuk kelas apa, pokoknya saya lupa. Dan ini dipakai tali begitu saudara, tali yang kayak di bank ya, ditarik gitu seret, gitu, sudah tahu ya, dapat bayangannya. Nah itu kan bisa nyompor, bisa begitu tuh. Udah beres, keluar. Batasnya itu cuma itu doang. Dan memang gak ada orang pada saat itu, yang saya ngelihat sih gak ada orang. Dan saya bilang, gue nyompor aja di sini, itu cepat, itu pintu keluar juga soalnya. Ngapain sih nih batas-batasin gini ya, lihat. Set, langsung masuk gitu saudara. Bener, ini kejadiannya bener. Begitu saya masuk begitu dan saya begini, ada yang pegang saya, orang bule kan gede-gede. Hey man, what are you doing? Katanya langsung gitu. Saudara. Ngomongnya keras banget. Senyum sih senyum, tapi matanya melotot gitu. What are you doing? Where are you going? Katanya. Waduh itu malunya minta ampun saudara. Saya langsung bayanginnya gini loh. Betul-betul saya gak bayangin. 4.000 mata GSJ Bethlehem lagi ngeliatin saya gitu. Waduh malunya minta ampun. Aduh, no, sorry saya lagi terburu-buru. Saya bilang saya mau ke sana katanya. No, that is the way katanya. Harus ke situ. Malu gak saudara? Mesti masuk lagi. Nolong lagi, balik lagi saudara. Malunya minta ampun. Saya ngerasa pada hari itu saya tidak beradab. Taruh ini dalam hidup saudara coba. Saudara ambil jalan orang yang sebenarnya perboden, saudara ambil masuk ke perboden. Ambil jalan orang. Beradab gak? Aduh saya juga malu sih sebenarnya kalau ngomong gini. Saya ingat itu saya malu banget tuh saudara. Aduh gak beradab ya rupanya ya. Apalagi ngambil milik orang lain gitu. Kan itu gak beradab banget. Padahal kita adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Gak beradab. Ini berlaku buat gereja kita. Umum 2 gak terlalu masalah. Umum 1, umum 3, dan umum 4. Karena ini saya terus terang aja sama saudara, kita lagi membuat sebenarnya ibadah kita ini bisa ke depan semua gitu. Penuhin dulu yang depan maksudnya. Supaya kita gak kedinginan itu yang pertama. Yang kedua juga nyembahnya lebih enak karena lebih rapet gitu. Lebih kompres gitu saudara. Jadi gak ada yang kosong-kosong ngeblong gitu di mana-mana enggak. Nah umum 1 tuh biasanya seperti itu. Nah ini yang saya bilang tadi. Padahal udah dibatesin. Aneh loh orang Indonesia tuh. Udah dibatesin padahal. Udah dibikin kursi-kursi, ditumpuk-tumpuk kursinya. Dan itu kan gak boleh masuk. Hebat gak? Selalu ada orang yang udah ada di sana. Gak tahu gimana caranya saya. Umum 1, umum 3, umum 4 kan sebenarnya di atas gak dipakai. Memang udah mulai rada penuh sih. Tapi asyir-asyir coba untuk ayo ke depan dulu semuanya. Jangan ada yang naik. Karena penuhin dulu di sini dong. Biar penuh dulu. Tetap aja kekeh. Tadi ada yang marah-marah. Ada yang melotot gitu. Tapi kok ke jalan gitu saudara. Jadi kesian Asyir. Makanya kita nanti kalau sudah ketemu Asyir pulang, selamatin Asyir bilang, kamu pelayanannya luar biasa tau gak. Jangan dipelototin ya. Jangan pelototin. Nah saya bilang sama Asyir, saya bilang sama teman-teman dan saya bilang sama seluruh jemaat yang tempat ini. Kalau ada yang masih seperti itu, udahlah. Anggap aja mereka bukan jemaat Bethlehem. Jemaat Bethlehem begitu, Pak sorry jangan ke situ. Siap, terima kasih saya ke sana. Yes. Nah itu jemaat Bethlehem. Itu jemaat Bethlehem. Tapi kalau nggak begitu, kalau yang marah-marah gitu, pastikan dia bukan jemaat Bethlehem. Kalaupun dia udah jemaat Bethlehem dan puluhan tahun jemaat Bethlehem, pastikan bahwa dia nggak akan masuk surga. Itu aja. Jadi itu cukup buat kita gitu. Maksudnya nggak akan ngalamin kerajaan surga di dalam dunia ini maksud saya. Ya karena dia memberontak dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang ini kepada saudara, jangan lewatin batas. Saya aneh tuh kadang-kadang ya, padahal
kursi udah ditumpuk-tumpuk, jangan dipakai gitu, udah ditutupin, tetap aja ada yang ngorek, diambil lagi satu, duduk supaya dia bisa enak duduk di situ gitu. Saya juga, padahal itu bukannya haknya kita gitu. Haknya kita ya kursi yang udah ada, ini haknya kita. Di mana sudah mau silahkan duduk. Nah ini salah satu contoh aja bagaimana dalam kehidupan kita mesti punya platform ini. Kita mesti punya dasar ini. Karena apa yang kita lakukan di rumah, termasuk apa yang kita lakukan di gereja, sebetulnya itu membentuk karakter kita. Platform itu membentuk karakter kita untuk bertumbuh lebih baik lagi. Dan pada akhirnya itu bisa keluar nanti di kantor kita, bisa keluar di tempat usaha kita, di masyarakat. Dan pada akhirnya memang kita adalah garam dan terang dunia di masyarakat. Sudah bersama dengan saya? Pertanyaan saya yang terakhir adalah begini. Apakah firman Tuhan atau hukum-hukumnya Tuhan sudah menjadi dasar bagi bangunan keluarga kita? Sudah menjadi dasar buat kehidupan kita secara pribadi. Kalau sudah, puji Tuhan, saudara tinggal terus membangunnya. Tapi kalau belum, ini yang perlu saya ingatkan kepada saudara. Ayo mulai bangun dasarnya dulu. Mungkin saudara ada kebiasaan-kebiasaan yang harus saudara potong, saudara harus pangkas gitu. Untuk membangun dulu fondasi yang benar ini gitu. Mungkin ada kebiasaan yang akhirnya jadi gak enak gitu. Kok jadi harus begini ya? Gak apa-apa, itu memang saudara sedang merombak bangunan lama saudara. Saudara sedang membangun sesuatu yang baru. Tapi hasilnya nanti saudara akan jadi manusia yang lebih baik. Kita akan jadi manusia yang lebih baik. Nah kalau ada di antara saudara yang sudah membangun di atas dasar, awalnya memang Pak kami bangun di atas dasar yang kuat Pak. Tapi lama-lama kok dasarnya keropos ya. Kemakan banyak banget, kemakan sakit hati dan lain sebagainya. Kayaknya nggak bagus banget. Oke, nggak jadi masalah. Pagi ini ada pemulihan kok buat kita. Firman Tuhan selalu berlaku buat kita kapan aja. Mari mulai bangun lagi aja, slayer demi slayer. Selapis demi selapis, bangun lagi basic kehidupan saudara, standar platform kehidupan saudara dengan firman Tuhan. Mari lakukan dengan eager gitu, cinta kepada Tuhan. Bukan karena saya mau masuk surga, jadi saya harus lakukan ini. Jadi itu akhirnya jadi seperti tekanan. Enggak, saudara udah bebas kok. Kita semua udah bebas, percaya pada Yesus kita udah bebas kok. Surga udah pasti milik kita. Tapi pertanyaannya kita masuk surga dengan mata buta apa enggak? Kita masuk surga dengan gigi ompong atau enggak? Kita masuk surga dengan kaki yang timpang atau enggak? Karena banyak betul masalah-masalah yang kita ada, enggak. Kita mau masuk surga dengan keadaan utuh. Dan kita menikmati Tuhan dan menikmati pembaharuan yang dia lakukan dalam hidup. Hidup kita akan jadi kuat. Mari datang kepada Tuhan sama-sama. Pertanyaan-pertanyaan itu tadi, tanyakan pada diri saudara, tundukkan kepala saudara. Datang pada Tuhan dan